Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam perjalanan 10 tahun ini kami melihat hal-hal yang dahsyat yang Engkau kerjakan di dalam gereja kami Tuhan. Di dalam gereja ini Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai setiap umat-Mu dengan sempurna Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Saja naikkan pujian ini, nyatakan ucapan syukur-Mu buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Haleluya. Umat Tuhan saja katakan, banyak. Benar Tuhan. Selama 10 tahun Engkau berkarya dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Semua rancangan indah-Mu Bapa terjadi dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
sungguh setia Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kami mau bersyukur Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur. Mari bersyukur sekali lagi buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur, sungguh hari-hari kami lalui bersama kasih-Mu, penyertaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami minta karya Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami minta kuasa firman-Mu mengubahkan hati kami, supaya kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau. Tolong kami Bapa, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Sebetulnya ulang tahunnya tanggal 12 September ya. Cuma mungkin hari ini kita akan berfellowship setelah ibadah. Ada makanan minuman yang disediakan oleh jemaat sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jemaat yang sudah menyediakan makanan dan minuman itu ya. Nanti kita nikmati bersama. Saya mohon saudara tidak tergoda ya. Perutnya jangan bunyi dulu saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah karakter yang indah yang dimiliki Tuhan. Karakter ini lahir dari kebapaan. Jadi karakter ini lahir dari hati seorang bapak terhadap anaknya, yaitu kerinduan untuk selalu ingin menuntun anaknya. Saya percaya bapak-bapak di tempat ini selalu rindu untuk menuntun anaknya. Sebetulnya ini lahir dari Bapa kita di surga, saudara. Hal ini sudah Tuhan lakukan dan terus-menerus dicatat dalam kitab suci kita, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Bahkan juga sampai hari ini. Sebuah tuntunan yang paling spektakuler yang kita tahu sama-sama adalah ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, mereka bangsa Israelnya dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Ini tuntunan yang paling spektakuler saya rasa ya. Tidak ada tuntunan yang dahsyat yang seperti itu. Itu menunjukkan bagaimana rindunya Allah supaya umatnya berjalan di tempat yang Ia maui. Ya. Kadang-kadang umatnya itu mau di jalan yang lain, saudara. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang dahsyat, menjadi sebuah monumen peringatan yang dicatat dalam Alkitab, bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang menuntun umatnya. Ketika tiang api itu berhenti di sebuah tempat, maka umat Israel akan berhenti di situ, lalu membangun kemah. Sampai pada satu saat tiang api itu mulai bergerak, mereka pun akan mengikuti gerakan arah dari tiang api ini bergerak, saudara.
Hal yang sama masih Tuhan lakukan sampai hari ini. Dia menuntun kehidupan Anda dan saya. Mungkin ada yang menyadari, mungkin juga ada yang tidak menyadari. Saudara, kalau saudara pernah ingat khotbah pembuka di tahun 2020, di minggu pertama bulan Januari, ada yang ingat mungkin temanya apa? Luar biasa, ingat semua di sini. Saudara dapat hadiah nanti pulang. Ya, saudara, saya mau memberikan sebuah cuplikan. Kebetulan ada rekamannya ya, karena setiap khotbah di tempat ini kan direkam. Ada rekaman, saya potong sedikit supaya saudara ingatlah. Bisa tolong dinyalakan? Hei saudaraku, 2020 mungkin kita akan banyak menghadapi kesulitan, banyak menghadapi rintangan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kondisi ekonomi apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tapi saya mau katakan, waktu engkau disertai Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara dan mampu melewati masalah demi masalah dengan cara yang benar, dan di ujungnya engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, saudara, Tuhan sudah memberitahu kita apa yang sebetulnya kita akan hadapi, bahwa 2020 adalah tahun yang sulit, tahun yang akan membuat semua orang khawatir, bahkan juga bisa panik, saudara. Dan tidak sampai berhenti di situ. Ini yang menarik, saudara. Selain Tuhan memberitahu kita kira-kira apa yang kita hadapi, Tuhan juga memberitahu kita sikap apa, respon apa yang harusnya keluar dari hidup kita. Keputusan apa yang harus kita buat. Tindakan apa yang harus kita lakukan. Luar biasa, saudara. Dan itu sebetulnya kalau saudara perhatikan, itu muncul dari khotbah-khotbah setelah yang tadi saya cuplik tadi. Itu muncul, saudara. Cuma mungkin saudara nggak memperhatikan. Ya saya ingatkan aja. Setelah itu tema khotbah berikutnya adalah berbicara mengenai jangan khawatir. Di tengah badai yang menghantam kehidupan orang-orang percaya, Tuhan bilang jangan khawatir, aku menyertai engkau. Lalu khotbah berikutnya berbicara mengenai pemeliharaan ilahi. Bagaimana pemeliharaan ilahi bisa terjadi bahkan tanpa campur tangan bantuan manusia. Itu disampaikan, saudara. Dan bukan hanya Tuhan memberitahu saja, Tuhan memberi contoh. Saudara ingat kasus yang terjadi pada Pak Jumain, bagaimana Pak Jumain dipelihara hidupnya dengan beras yang tidak habis-habis, yang hanya 5 kilo, bisa dipakai untuk 3 bulan, saudara. Saudara, saya nggak menyangka loh ya, itu kesaksian itu bisa sampai ke Amerika, saudara. Katanya di Malang terjadi mujizat janda Sarfat. Saya nggak tahu jalan ceritanya bagaimana bisa sampai ke Amerika. Haleluya. Tapi bagaimanapun sebenarnya Tuhan sedang menyatakan sesuatu, menguatkan kita, supaya kita bisa melalui tahun ini dengan baik. Lalu Tuhan juga bicara mengenai iman yang dimurnikan. Bukankah di tahun ini banyak dari saudara imannya dimurnikan melalui masalah-masalah yang muncul. Tuhan juga bicara mengenai perlindungan ilahi. Halo? Ini bicara perlindungan terhadap Anda dan saya, terhadap wabah yang sedang melanda negeri ini, saudara. Seperti seorang bapa menuntun anaknya, dia memberitahu jalan yang akan kita tempuh. Dia juga memberitahu apa yang harus kita buat untuk menempuh jalan itu. Saudara, perhatikan bahwa gereja ini dituntun Tuhan dengan luar biasa. Kalau saya setiap kali mengingat-ingat ini, saudara, air mata saya ini bisa menetes loh. Hari ini kita boleh ada semata-mata hanya karena kemurahan Dia, saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah tuntunan yang berbicara dengan kuat, harus disampaikan dan harus segera dilakukan oleh gereja ini. Dan saya mau katakan kepada kita semua, bila mana kita dengan setia dan taat mau melakukan perintah ini, di tengah situasi yang tidak baik, saudara akan mengalami hari-hari yang baik. Saya ulangi ya, di tengah situasi yang tidak baik, saudara akan mengalami hari-hari yang baik. Apa itu? Hanya 2 saja, saudara. Ya, mari kita lihat dari Matius 28 ayat 19 dan 20.
Ini adalah ayat kesukaan kita ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata menyertai di sini, itu artinya Yesus sendiri berjalan bersamamu. Melewati hari-hari ini, bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Saudara bisa bayangkan ketika sang pembuat mujizat berjalan bersamamu, apa yang terjadi? Maka hari-harimu juga akan mengalami mujizat demi mujizat. Saudara, saya tidak bicara mengenai teologi kemakmuran, karena saya tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Tapi saya mau katakan, kalau Anda berjalan bersama sang pembuat mujizat, harusnya mujizat ada dalam kehidupanmu. Bukan untuk membuatmu kaya, tapi membuatmu bisa memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika sang pemelihara kehidupan berjalan bersamamu, apa yang terjadi? Kehidupanmu akan terpelihara. Ketika si penyembuh berjalan bersamamu, apa yang terjadi? Engkau tidak lagi takut terhadap wabah penyakit. Haleluya. Damai sejahtera bersertamu, saudara. Tapi perhatikan, kepada siapa janji ini diberikan? Kepada mereka yang melakukan dua hal tadi. Mereka yang mau memberitakan Injil dan mau memuridkan. Waktu hal ini dihidupi oleh gereja ini, oleh Anda dan saya, maka Allah sendiri berjalan bersama kita. Saudara, saya ini punya seorang mentor yang seringkali saya sudah cerita kepada saudara, yaitu Torben, saudara. Saya melihat bagaimana kehidupan orang ini dipelihara Tuhan dengan dahsyat, saudara. Mulai dari Denmark, seorang Kristen biasa, lalu terpanggil untuk menghidupi ini. Dia harus pergi memberitakan Injil, dia harus memuridkan. Tidak kemana-mana, di kotanya dia mulai lakukan itu. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia mulai lakukan itu dengan setia, dengan tekun. Dan gereja di tempatnya tahu. Gereja mengucilkan dia. Bahkan gereja menghentikan semua pelayanan dia. Katanya, engkau melakukan sesuatu tanpa izin gereja. Saudara, kita tidak perlu izin untuk memberitakan Injil, karena itu perintah Tuhan. Betul nggak, saudara? Akhirnya dia lakukan tanpa naungan gereja. Tanpa naungan gereja, bahkan satu hari dia putuskan untuk berhenti, karena dia bekerja di sebuah pabrik roti, saudara. Dia berhenti, dan dia mau berikan waktunya sepenuhnya untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Saudara, itu sebuah keputusan yang menurut orang biasa itu keputusan gila. Karena tidak ada satu gereja pun yang menaungi, artinya tidak ada satu gereja pun yang akan memberi makan dia, memberi gaji dia, memenuhi kebutuhan dia. Enggak ada, saudara. Dia hanya boleh hidup dengan iman atas pemeliharaan Tuhan. Hanya itu, saudara. Dan itu sudah terjadi sekitar 11 tahun yang lampau. Hari ini Torben ada di Amerika dan tetap melakukan hal yang sama. Dari kota ke kota, setiap kota masuk, dia mulai memberitakan Injil. Setiap ada orang yang dimenangkan, dia mulai muridkan, dia latih, lalu dia utus. Dia pindah lagi ke kota lain. Dan saudara tahu, di mana tidak ada satupun gereja yang memberi makan dia, dia hidupnya terpelihara. Entah dari mana dia bisa membeli sebuah lahan yang begitu besar, yang luasnya lebih dari 10.000 meter, dengan harga jutaan dolar. Luar biasa, Tuhan pelihara dia dengan luar biasa, saudara. Ada satu hal yang saya pernah sampaikan kepada kita semua, bahwa Tuhan menghendaki kita terus berbuah di setiap musim. Amin, saudara. Bahkan di musim COVID, Tuhan menghendaki kita berbuah. Saya pribadi sampai hari ini, saya tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan orang sakit, untuk memuridkan, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini di tengah COVID, ketika gereja-gereja di kota Malang, banyak yang belum beroperasi ya. Kita pun beroperasi harus dengan protokol COVID. Tapi tahukah saudara, di tengah situasi COVID, gereja kita menuai.
orang-orang yang datang untuk dimuridkan makin hari makin banyak, saudara. Dan ini sudah mendekati kapasitas di mana saya tidak mampu lagi untuk memuridkan orang-orang itu. Jumlahnya sudah terlalu banyak. Hari Senin saya memuridkan si A, hari Selasa saya memuridkan si B, hari Rabu kita tahu ada doa malam, hari Jumat ada pemuridan lagi. Dan itu kalau bertambah terus saya nggak mampu. Dan Tuhan memberitahu begini, bukan engkau saja yang harus memuridkan. Umatku di tempat ini juga harus bisa memuridkan orang. Kalau saudara ingat, di tempat ini sebetulnya sistemnya ini sudah mulai terbangun, saudara. Di tempat ini ada kelas penginjilan, di mana kita diajar untuk memberitakan Injil dengan cara yang sederhana. Ya, dengan cara yang setiap orang bisa lakukan, bahkan orang yang tidak sekolah teologi pun bisa lakukan. Di tempat ini ada training hots, di mana setiap orang yang memberitakan Injil juga diperlengkapi dengan kuasa supranatural, supaya mereka bisa percaya. Dan ada satu lagi yang kita akan kerjakan, saudara, sebentar lagi, yaitu kelas pemurid. Kelas pemurid akan diadakan mulai Sabtu ini. Jadi tanggal berapa itu ya? 26. Tanggal 26. Sabtu ini, jam 6:30 malam, di tempat ini. Kita akan buka kelas pemurid, supaya saudara bisa memuridkan orang. Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa katanya? Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Muridkan, ajar mereka. Loh Pak, siapa yang saya ajar Pak? Siapa yang saya muridkan? Jangan khawatir saudara, saya bisa kasih jiwa buat saudara. Satu orang saya bisa kasih dan muridkan mereka. Di mana Pak? Nggak usah datang ke sini, muridkan saja di rumahmu. Orang itu akan datang, saya akan berikan jiwanya. Nah sekarang masalahnya kan anak kita belum bisa, makanya kita akan adakan kelas pemurid supaya Anda bisa memuridkan orang. Dan ketika Anda sudah bisa memberitakan Injil, lalu bisa memuridkan, apa yang terjadi dalam hidupmu? Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Di tengah masa yang sulit ini, Allah menyertai hidupmu. Ya, jadi kalau ada saudara yang mau daftar untuk ikut kelas pemurid, saudara bisa daftar nanti langsung kepada para pengerja ya. Yang kedua, mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Kalau saudara ingin menikmati hari-hari baik dalam hidupmu, kita harus taati ayat ini. Saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat ini diperuntukkan bagi kita yang masih hidup di bumi loh. Bukan orang yang sudah ada di sorga. Karena di sorga semuanya pasti baik saudara. Semua hari di sorga itu baik, tidak ada yang buruk. Tapi kalau engkau mau mengalami hari-hari baik ketika masih hidup di bumi, firman ini berkata, jaga lidahmu dari yang jahat. Dari ucapan yang menipu, saudara. Yakobus itu mengibaratkan lidah kita itu seperti kemudi kapal yang kecil. Tapi kemudi yang sekalipun kecil, itu bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Menggerakkan kemana kapal ini mau. Oleh kemudi yang begitu kecil. Artinya begini, Yakobus mau bilang kepada kita semua bahwa lidahmu yang kecil itu bisa menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Cuma dahsyatnya itu bisa dua hal. Dahsyat dalam berkat atau dahsyat dalam menghancurkan. Tinggal kita sendiri yang memilih yang mana saudara. Seorang hamba Tuhan berkata seperti ini. Dengan lidahmu engkau bisa membangun kehidupan yang sudah hancur. Tapi dengan lidahmu juga engkau bisa menghancurkan kehidupan. Saudara, sekitar 9 tahun yang lalu ya saya pindah ke Kota Malang 2010. Beberapa bulan kemudian, seperti saudara tahu bahwa saya di tempat ini numpang saudara ya. Ini bukan lahan saya, bukan rumah saya. Oleh kemurahan Tuhan saya boleh menempati di sini. Nah yang punya lahan ini saudara, suka bertani, bercocok tanam. Ya, kalau saya lihat di rumahnya di Blitar itu, waduh pohon apa aja ada saudara.
Ya, bahkan sekarang katanya dia lagi tanam durian musangking. Saya bilang jangan lupa ya kalau sudah berbuah gitu ya. Nah, saudara, dia suka bercocok tanam sehingga ketika saya menempati tempat ini ditanamnya lah beberapa tanaman. Ya, sekarang sudah ada yang kita tebang, kita pakai untuk lahan parkir, tapi masih ada yang tersisa seperti pohon sirsak, pohon serikaya, pohon mangga, pohon pisang itu masih ada. Nah, dulu ada tiga pohon jambu yang ditanam. Itu jambu yang kualitasnya sangat baik, buahnya besar-besar, saudara, bijinya itu sedikit sekali. 3 ditanam persis di depan rumah saya. Nah, semua dilakukan dengan baik, tapi ada masalah. Salah satu pohon yang ditanam itu akarnya patah, saudara. Akarnya patah tapi tetap aja ditaruh gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? 2 pohon yang tidak ada masalah ini berkembang dan berbuah lebat. Tapi ini pohon tuh nggak ditanam dari kecil, saudara. Jadi sudah kira-kira tingginya sekitar 1,5 meter ya, saudara ya, sudah segituan. Nah, tapi pohon yang ketiga yang akarnya patah itu perlahan-lahan namun pasti daunnya satu demi satu tuh rontok. Rontok. Lalu buahnya yang tadinya warnanya hijau-hijau tua itu ya, nanti kalau sudah besar jadi hijau muda, itu bukannya membesar, tapi warnanya makin lama makin tua, dan terus menghitam, saudara. Sampai tidak ada satu daun pun melekat pada pohon itu. Saya tahu sebenarnya pohon ini sudah istilahnya sekarat mau mati. Ya karena itu, akarnya itu putus, saudara. Dan buahnya satu persatu lepas dalam bentuk menghitam, mengeras, saudara. Saya ini bereksperimen, ya. Jadi waktu itu saya foto sih, cuman saya kemarin cari-cari fotonya nggak dapet. Tahu nggak, saudara, eksperimennya bagaimana? Karena saya mempercayai dan saya membaca dalam Alkitab betapa lidah kita ini bisa mendatangkan kehidupan katanya. Lalu saya mulai perkatakan, nggak ada yang lihat, saudara, nanti dikira orang gila. Jadi saya waktu nggak ada orang, saudara, engkau diberkati dengan kehidupan, engkau hidup, engkau berbuah, engkau hidup, engkau berbuah gitu. Cuma nggak sampai 1 menit. Besok saya lakukan lagi, besok saya lakukan itu setiap hari. Kira-kira sebulan kemudian daun itu mulai tumbuh lagi, saudara. Dan pohon yang seharusnya mati akhirnya bertumbuh besar, berbuah lebat. Salah satu orang yang ikut mencabut pohon itu adalah Dani. Waktu kita pindah, jadi pohon itu hidup sampai umur 8 tahun dalam kondisi yang baik, saudara. Anda boleh bilang apa saja, tapi saya melihat sendiri bagaimana lidahmu bisa mengalirkan kehidupan. Di lain sisi lidahmu bisa mematikan, saudara. Di tahun 2000-an, tahun 90, tahun 2000-an itu ada salah satu penyanyi, saudara, yang waktu itu ya, saudara ya, soalnya itu sudah muncul kalau nggak salah dari tahun 80. Nah, saya ini bertobatnya tahun 97, saudara ya. Nah, jadi saya sudah tahu penyanyi ini dulu salah satu idola saya. Namanya Michael Jackson, saudara. Bahkan saya coba ikut-ikutan tari-tari model dia, saudara. Nggak ada yang cocok, saudara. Moonwalk kayak apa kayak ya. Ternyata saya tidak bakat, saudara. Tapi saya tetap suka dengan nyanyian-nyanyiannya. Saudara, kita tahu Michael Jackson meninggal tahun 2009. Dan pihak keluarga berusaha menyembunyikan apa penyebab dia meninggal. Saudara tahukah bahwa Michael Jackson meninggal karena perkataan ayahnya sendiri? Dari usia kecil, ayahnya tidak menyukai dia. Menjadi salah satu anak yang paling tidak disukai oleh ayahnya. Dan dia tidak memanggil anaknya dengan sebutan Michael atau Jackson. Dia panggil anaknya Big Nose, si hidung besar. Dan kalau saudara perhatikan, ketika dia sudah dewasa, apa yang terjadi, saudara? 8 kali dia operasi hidungnya. Karena perkataan ayahnya itu sudah menghancurkan gambar dirinya, saudara. Dia operasi hidungnya. Saya lihat-lihat, dibilang besar yang nggak besar-besar banget. Rasanya masih gedean hidung saya, saudara ya. Tapi entah kenapa, dia operasi. Mulai dari gede, menyusut. Yang terakhir begitu kecil, saudara. Bukan lagi seperti hidung manusia.
maaf ya, seperti hidung kera saudara. Hampir hilang gitu loh. Bukannya bagus, tambah mengerikan saudara. Dan itu terjadi karena apa? Karena perkataan sang ayah. Dan salah satu dari akibat operasi-operasi yang berulang-ulang, dia mulai terikat dengan obat-obatan terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Dia mulai konsumsi dan akhirnya menjadi kecanduan hari lepas hari. Sehingga akhirnya pada dia berusia 50 tahun, dia overdosis, meninggal. Cuma gara-gara sebuah kalimat yang diucapkan ayahnya. Saudara, kalau engkau mau melihat hari-hari baik, jaga lidahmu saudaraku. Hari-hari ini banyak orang tidak sadar bahwa mereka tidak mengalami hari-hari baik, bahwa mereka mengalami masalah, bahwa mereka mengalami konflik hanya karena tidak menjaga lidah. Seorang anak ribut besar dengan mama kandungnya sendiri. Seorang istri terluka hatinya dengan apa yang dikatakan suaminya. Udah diajarin gak ngerti-ngerti, dasar goblok. Saudara, dan istri ini bilang, Pak, kok bisa ngomong gitu? Menantu sama seorang mertua. Dan berulang kali ada orang-orang pasangan suami istri ke sini. Bukan lagi minta nasihat saudara. Mereka ingin bercerai. Masalahnya karena lidah saja sebetulnya. Bapak-bapak, dengar ini baik-baik ya. Perkataan yang kasar dan suara yang membentak itu melukai hati istrimu. Amin ibu-ibu. Loh kok cuma satu aminnya. Bapak-bapak dengar baik-baik. Perkataan yang kasar dan suara yang membentak itu melukai hati istrimu. Amin ibu-ibu. Ya gitu dong ya. Tapi ibu-ibu dengar baik-baik ya. Tidak ada suami yang tahan dengan istri yang cerewet dan perkataannya tajam. Amin bapak-bapak. Bapak ibu, jaga lidahmu. Jika engkau ingin rumah tanggamu mengalami hari-hari baik, jaga lidah kita saudara. Kalau istri kita sudah mulai ngomong ya, sebetulnya resepnya gampang. Dengerin aja. Gitu. Tapi dengernya jangan pakai lihat HP saudara. HP-nya ditaruh dulu. Dengerin aja. Saudara ngerti nggak ngerti, dengerin aja saudara. Nanti dia berhenti sendiri. Tapi kalau saudara dengerin sambil saudara pegang HP, dia tambah kenceng, tambah panjang, dan tambah lama. Dan terjadilah sesuatu yang kita tidak sukai. Begitu kan? Jadi dengerin aja saudara. Pak, udah saya dengerin Pak, nggak berhenti-berhenti juga. Kalau yang itu harus dengan doa dan puasa saudara. Ya. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya mau nyampaikan ada 6 hal yang tidak boleh keluar dari mulut orang percaya. Ada 6 hal. Pertama, dusta. Sekalipun untuk kebaikan, kita tidak boleh berdusta. Firman Tuhan katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebihnya itu datang daripada si jahat. Jangan berkata, Pak saya ini berbohong, tapi demi kebaikan loh Pak. Tidak merugikan orang. Ini tujuannya demi kebaikan. Tetap saudara nggak boleh. Kedua, perkataan yang tajam dan melukai. Kalau saudara marah, tahan hatimu sebentar. Kalau nggak tahan, keluarlah sebentar. Makanlah di mana gitu. Ya, telepon saya, Pak Hari nganggur nggak? Saya mau ajak makan siang. Saya temenin saudara. Nanti kalau sudah enteng, baru pulang. Ngomongnya jadi tidak tajam dan melukai. Yang ketiga, perkataan yang menebarkan kebencian, saudara. Menceritakan keburukan orang lain. Saya tempel itu satu kertas besar di pintu kamar anak saya. Di dalam rumah ini dilarang membicarakan keburukan orang lain. Saya tempel itu di dalam rumah saya.
Kenapa? Karena saya pun perlu diingatkan, jangan-jangan saya sebagai hamba Tuhan tergoda membicarakan keburukan umatnya, atau mungkin membicarakan keburukan hamba-hamba Tuhan yang lain. Lebih baik saya juga diingatkan, saudara. Biasanya orang yang menebarkan kebencian, itu biasanya loh ya, 99% itu timbul dari hati yang sakit. Sakit hati dia sama orang itu. Di depan orang itu dia mungkin bisa bicara manis, tapi di belakangnya dia bicara hal-hal yang buruk tentang orang itu. Kenapa? Karena sakit hatinya tidak disembuhkan, saudara. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, saudara, dan saudara mungkin ada dari saudara yang seperti ini, Pak, saya ini kepingin bisa mengendalikan lidah saya, tapi aduh kadang-kadang tuh nggak bisa dikendalikan. Saudara, kalau khusus yang ini, saudara, sebenarnya saudara datang konseling, dilayani supaya hatimu dipulihkan. Keempat, perkataan yang mengutuk. Ini biasanya lahir dari kemarahan dan kepahitan. Ya, seperti si Michael Jackson itu, dia dipanggil Big Nose. Ini perkataan yang mengutuk, saudara. Kelima, guyonan atau candaan porno, saudara. Oh, jangan loh, saudara. Sekalipun ini cuma bercanda, saudara. Tapi tidak boleh itu. Dengan hal-hal yang porno, ya. Keenam, guyonan yang merendahkan, candaan yang merendahkan. Kalau di Jakarta itu ya, dulu teman saya kalau ketemu saya, Har, lama nggak ketemu, masih hidup loh, gitu, bilang gitu. Ya ampun, gitu ya. Dia sih bercanda, tapi tahu nggak, saya diomongin gitu, saya nggak seneng loh. Emang dikira saya sudah mati apa gitu ya? Kadang-kadang kita bercanda ini kelewatan, saudara. Hati-hatilah dalam bercanda ya. Gunakan candaan-candaan yang tidak perlu merendahkan orang ya, yang tidak perlu. Kadang-kadang loh saudara, ini juga makanya saya bilang ya, suami istri itu tidak terjadi konflik hanya karena tidak bisa menjaga lidah. Suami istri kalau bercanda juga jangan pakai kata-kata yang merendahkan lah ya. Canda-candaan yang baik sajalah. Kalau kita bisa mencegah lidah kita dari mengatakan 6 hal ini, saudara, saya jamin ada banyak masalah tidak perlu timbul dalam hidupmu. Engkau tidak perlu menghadapi banyak konflik. Ya, kadang-kadang, saudara, kan WA saya ini dikirimi oleh si A, si B, jemaat dan segala macam. Dan ketika mereka ngirim itu dalam kondisi mereka itu sedang marah, jengkel. Itu seakan-akan ya, saya baca WA-nya, rasanya saya ikut dimarahin, saudara. Gimana sih Pak, suami saya ini nggak tahu diri. Ya, saya kan suami juga gitu ya. Jadi dia secara nggak langsung mengata-ngatai suaminya melalui WA. Ini orang mau konseling apa mau nyindir saya gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu saya nggak jawab dulu lah. Daripada saya juga jawabnya salah, saudara ya. Jadi saya tunggu, saya tenangkan dulu ya. Baru saya jawab dengan baik. Saudara, kalau jawab WA, ya ini saya kasih resep yang baik ya. Tidak perlu langsung buru-buru dijawab, saudara. Daripada saudara menjawab salah. Ya, karena WA ini juga menjadi penyambung lidahmu loh. Saya pernah melihat sendiri, pendeta sama pendeta. Loh, judulnya pendeta itu kan harusnya karakternya bagus ya. Ribut, gara-gara apa? Salah kirim teks WA. Beneran ini saudara. Salah satunya adalah kawan saya. Waktu itu kita ada misi ke Bangka dan itu terpecah di beberapa kota. Lalu kawan saya ini seorang pendeta, seorang gembala, dia kirim WA kepada kawannya lagi yang namanya Pak Aris. Pak Aris ini pendeta juga. Pak Aris, saya minta mobil, tolong diantar satu ke sini karena kita kekurangan mobil. Tahu nggak? Pak Aris itu dapat WA begitu marah, saudara. Kenapa? Karena kawan saya ini usianya jauh lebih muda daripada Pak Aris. Dan ketika dia baca, kesannya yang muda ini memberi perintah kepada yang tua, saudara. Dia bilang, ini pendeta tidak tahu tata krama, tidak tahu etika dan sopan santun. Merintah-merintah yang tua. Padahal maksudnya juga nggak seperti itu.
Tapi juga harusnya kata-katanya juga nggak seperti itu, saudara. Makanya kadang-kadang ya kalau hal-hal penting jangan ngomong di WA, saudara. Mending ngomong langsung aja. Ini bisa salah loh di sini nih. Ya. Dan apa yang harusnya keluar dari lidah kita, saudara? Ada 9 hal yang harusnya keluar dari lidah kita. Pertama, lidah ini harusnya dipakai untuk melepaskan berkat. Halo? Bukan untuk melepaskan kutuk, tapi melepaskan berkat. Lepaskan berkat atas anakmu. Lepaskan berkat atas istri atau suamimu. Lepaskan berkat kepada orang-orang yang kau tahu memang dia perlu berkat. Lepaskan berkat itu. Karena apa yang kau katakan dengan benar. Katanya begini, doa orang benar itu besar kuasanya. Perkataan orang benar itu besar kuasanya. Lepaskan berkat, saudara. Yang kedua, pakai lidahmu untuk membangun, bukan menghancurkan. Yang ketiga, pakai lidahmu untuk menguatkan, saudara. Dalam situasi seperti ini banyak orang lemah. Pakai lidah kita untuk memberi kekuatan kepada mereka. Dan saudara tahu itu mendatangkan upah bagimu di surga. Yang keempat, pakai lidahmu untuk menghibur, saudara. Yang kelima, pakai lidahmu untuk menegur dengan kasih. Yang keenam, nah ini yang keenam ini penting, saudara. Pakai lidahmu untuk meminta maaf. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda ya. Meminta maaf itu harus dilatih loh. Orang yang mudah meminta maaf tidak terlahir seperti itu. Karena orang cenderung menyukai pujian, orang cenderung menyukai ditinggikan, tapi meminta maaf itu menuntut orang itu merendahkan diri. Amin. Menuntut orang itu turun ke bawah. Lebih rendah kepada orang yang dimintai maaf. Itu perlu dilatih, saudara. Dan saya melihat ada berkat yang luar biasa pada orang yang mudah meminta maaf, saudara. Ada seorang kawan saya, seorang hamba Tuhan, gembala di Singapura. Gembala di gereja Singapura. Gerejanya nggak kecil, saudara, cukup besar. Namun satu hari dia jatuh dalam dosa. Dia menyalahgunakan atau menyelewengkan uang dana gereja, saudara. Dipakai untuk kepentingan pribadi. Ketahuan. Salah nggak? Salah, saudara. Tapi tahu nggak apa yang dia buat? Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan meminta orang yang lebih baik untuk menggantikan dia. Tapi sebelum dia pulang ke Indonesia, dia berbicara di depan forum jemaatnya. Dia bilang, saya telah berbuat salah. Dan saya tidak layak menjadi gembala di tempat ini. Karena tidak bisa memberi teladan yang baik kepada saudara. Terlepas saudara bisa mengampuni atau tidak, saya perlu akui di hadapan Anda semua, saya telah berbuat salah. Terus dia pulang. Tapi hal itu membuat sebuah perubahan. Awalnya ketika jemaat tahu masalah ini, jemaat mulai ngomong sana sini dan bilang ini pendeta nggak ngerti aturan, nggak punya karakter yang baik, cinta uang lah dan segala macam. Tapi waktu dia mau mengakui, pandangan jemaat mulai berubah, saudara. Bahkan mereka mulai kembali respect. Bahkan ada yang berkata begini, ya mungkin satu waktu dia bisa bertobat. Ya mungkin satu waktu dia bisa dipakai Tuhan. Saudara, apa bedanya Daud dengan Saul? Sama-sama berdosa, bahkan dosa Daud lebih besar. Saul dosanya cuma begini. Samuel bilang begini, firman Tuhan datang kepadamu. Engkau akan diberikan kemenangan melawan bangsa Amalek. Tapi perintahnya begini, tidak ada satupun yang boleh hidup. Bahkan semua ternak harus ditumpas. Dan apa yang Saul buat, saudara? Ternak yang bagus-bagus tidak ditumpas, diambil. Dan ketika Samuel bilang, kenapa engkau tidak melakukan perintah Tuhan? Dia bilang begini, itu karena keinginan rakyatku. Dia nggak bilang, itu salahku, aku minta maaf. Enggak, dia bilang, itu gara-gara rakyatku. Tapi apa yang Daud buat? Dia bunuh orang yang setia kepadanya. Setia loh, berjasa besar. Dia curi milik orang itu.
dan dia bersinah dengan istri orang itu. Dosanya jauh lebih besar nggak? Jauh lebih besar. Tapi ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud, Daud bilang begini, aku bersalah. Aku bersalah. Apa yang terjadi? Tuhan mengampuni Daud. Dan di ujung hidupnya, Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, sekali lagi saya mau bilang, meminta maaf itu perlu dilatih dan perlu kerendahan hati. Tapi itu harusnya keluar dari mulut kita. Saya percepat ya. Yang ketujuh, mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur setiap hari, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan hari ini kasus positif COVID resmi adalah 240.000. Saudara tahu nggak? Mungkin saja tahun depan kasus positif itu sudah mencapai 5 juta. Apa yang terjadi pada negeri kita? Kalau saudara masih bisa bangun dalam kondisi yang sehat, marilah mengucap syukur. Amin, saudaraku. Yang kedelapan, pakailah lidahmu untuk menyembuhkan. Menyembuhkan. Ya, kemarin tuh waktu saya lagi ada di mobil, saudara, tiba-tiba ada telepon, ada WA masuk ya, tapi ini lagi di mobil. Jadi WA dia bilang, Pak Hari, siapa ya dokter yang bisa menolong anak saya? Ternyata yang menghubungi saya ini Tante Budiman. Saudara tahu ya, Tante Budiman itu yang bikin siomay itu loh, Tante. Nah, anaknya itu kan gagal ginjal, ya, dan juga mungkin ada penyakit lain saya kurang tahu. Dan kedengaran sekali di telepon itu bahwa sang anak ini menangis-nangis. Pak Hari, saya ini nggak bisa kerja, mau masak nggak bisa, ini saya menangis terus kesakitan. Ada nggak ya dokter yang bisa bantu? Ya? Terus saya bilang, loh Tante, dokter Oli itu sekarang lagi di Blitar, dokter Mia juga di Blitar, dokter lain saya nggak kenal. Terus saya tawarin, kalau bersedia mau nggak saya doakan, lewat telepon aja, saya doakan sebentar aja. Mungkin karena nggak ada harapan ya, nggak ada, udah bingung ya, iya silahkan didoakan. Tolong telepon HP itu diletakkan di tubuh si sakit. Terus saya doakan sebentar, hanya 2-3 detik, selesai. Sudah Tante, sudah saya doakan. Dan kira-kira beberapa menit kemudian, dia kirim WA kepada saya, bilang, Pak Hari, anak saya sudah berhenti menangis, sudah tidak kesakitan, dan sekarang sudah bisa makan. Puji Tuhan, saya bisa kerja lagi, saya bisa masak lagi. Pakai lidahmu untuk menyembuhkan, saudara. Yang terakhir, pakai lidahmu untuk mengusir setan. Jangan memanggil setan ya, pakai untuk mengusir setan, saudara. Kalau ada setan tiba-tiba muncul di hadapanmu ya, tiba-tiba ada orang kesurupan atau gimana, pakai lidahmu. Jangan saudara yang lari. Itu lidah bisa dipakai itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. 9 hal ini harusnya keluar dari mulut kita, saudara. Dan bila ini keluar dari mulut kita, maka kita akan mengalami hari-hari yang baik, sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik. Saudaraku, saya mau mengajak kita membaca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat 10 ini menjadi iman. Ya. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
bersyukur untuk setiap tuntunan yang Kau berikan kepada kami gereja-Mu. Sungguh Engkau Allah yang menuntun hidup kami, dan kami boleh mengalami hari-hari yang baik. Itu semua terjadi ketika kami hidup di dalam tuntunan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berfellowship setelah ini, Tuhan. Kiranya kasih-Mu terus mengikat, terus tercurah dalam kehidupan kami. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, saudara. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan baca pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka untuk minggu ke depan, tetap dianjurkan untuk mendaftar lebih dahulu di grup WA gereja kita. Dan kedua, bagi yang tidak hadir tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang, dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita juga. Yang ketiga, mari Bapak Ibu kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajaklah saudara, kakak, adik, keluarga besar kita untuk berdoa ya, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang keempat, doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam juga didaftar melalui grup WA, dan dianjurkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini 15 menit sebelum acara dimulai. Itu aja, mari kita doa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, saatnya kami ingin memberi, bila kami memberi dengan senang hati, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, kami siap memberi. Amin. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kalau kami boleh memuji Engkau, membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan, di mana firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut, yang mudah untuk melakukan, yang mau melakukan segala apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh melewati 10 tahun bersama Engkau di tempat ini Tuhan. Kami lihat betapa banyaknya perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang Kau perlihatkan di dalam kami. Kami bersyukur untuk tuntunan Engkau. Kami terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya punya-Mu lah kebesaran, hanya punya-Mu lah kejayaan dan kehormatan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi untuk hari-hari ke depan Tuhan. Tuntun kami, tuntun gereja kami Tuhan, untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, yaitu WL, singer, pemain musik, yang boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih benar lagi Tuhan,
lebih murni lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Karena kami tahu itu hanya untuk kemurahan Engkau lah kami boleh melayani Engkau, dan untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kau pakai, Kau lindungi, Kau berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pelindungan-Mu sempurna atas kami semua Bapa. Kami juga bawa bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Bapa, pulihkanlah Indonesia, selamatkanlah bangsa kami. Indonesia membutuhkan Engkau Yesus. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Beri pada mereka hati yang takut akan Engkau. Setiap keputusan mereka ambil Tuhan, biar semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat banyak Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin.